Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua ya. Sekolah udah mulai aktif ya? Udah. Oke. Iya, udah. Oke. Hari ini sesuai kesepakatan bahas tentang TPS kuantitatif ya. TPS tahun ini berbeda sama TPS tahun lalu. Yang tahun ini banyak keluar matematika dasarnya juga ya. Oke, kita mulai bahas beberapa model bentuk soalnya ya. Oke, udah ready semuanya ya? Kalau ada yang kurang jelas langsung disampaikan ya. Ya, Pak. Oke, nomor 1. Jika luas sebuah segitiga sama sisi adalah 9 akar 3 cm persegi, maka berapakah keliling segitiga? Oke, dia yang punya. 18. Ya, gimana caranya? Dikali 2 akar 3. Sip. Enggak, Ding. Hah? Kan kalau luas segitiga sama sisi gimana? Ya, 18. Luas segitiga sama sisi itu rumusnya apa? Kalau sisinya SD misalnya, S kuadrat akar 3 per 4 ya. Ini kan diketahui di soalnya 9 akar 3 ya. Gitu ya. Ini akar 3 yang bisa kita coret ya. 4 kali silang ya. Jadi S kuadrat sama dengan 9 kali 4 ya. 36. Jadi sisinya berapa? Akar dari 36 6 ya. 6. Keliling 3 kali sisi. Jadi 3 kali 6 18. Yep. Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami? Bisa kok. Oke. Lanjut ya. Oke, gradien garis yang tegak lurus dengan garis M. Ini garis M. Gradien garis yang tegak lurus. Berapa? Gradien itu selisih Y, jarak Y dibagi jarak X ya. Ada yang dapat? Dapat 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1 per 2. Yuk. Kalau si garis M-nya kan naik ya, si M. Iya. Garis M naik. Garisnya naik, gradiennya positif apa negatif? Yang garis M ini. Negatif. Kalau negatif, gradiennya positif ya. Ya, yang ditanya yang tegak lurus nih. Yang tegak lurus berarti kan ntar turun ya. Iya. Yang tegak lurus sama M. Berarti ntar dia negatif. Nah, kalau kita ngitung kotaknya, si gradien M itu kan naik. Selisih Y-nya itu 3 ya. Dibagi X-nya 6. Jadi 1 per 2 ya. Kalau garis M tegak lurus, berarti kan kalau 2 buah garis tegak lurus, M2 itu minus 1 per M1 ya. Jadi kalau yang pertama itu setengah, berarti yang tegak lurus sama M berarti berapa? Minus? Min 2. Yuk, min 2 ya. Yang D. Ada yang kurang jelas? Bisa nggak ngitung, ngelihat aja tanpa hitung nggak kotak?
Kalau M itu kan naiknya landai ya, naiknya landai positif. Nah, si gradiennya pasti di antara 0 dan 1 kalau landai ya. Kalau naiknya curam, dia gradiennya positif lebih besar dari 1. Nah, karena tegak lurus sama yang naik landai, turunnya pasti curam ya. Ini -3 kan cuman pengecoh, yang lain angkanya harusnya antara 1 dan 2 ya. Ini udah pasti salah ya. Karena turun curam berarti minus lebih dari 1 angkanya, -2. Ada yang kurang jelas? Halo, halo. Udah, Pak. Cukup jelas. Jadi kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Iya. Oke, nomor 3. Luas buah segitiga siku-siku 48. Panjang salah satu sisinya 4 cm lebih panjang dari sisi yang lain. Maka panjang sisi miring segitiga tersebut berapa? X plus meter. Yang ini kita anggap X ini lebih panjang, X tambah 4 ya. Yang ditanya yang miring. Yang dapat Yes. ada yang dapat? Luas segitiga adalah sekali 3 bagi 2. Cari nilai X-nya dulu ya. X-nya 23. X-nya berapa? 23. 23. Iya bukan sih, bukan ya. Kayaknya kebanyakan deh. Ini kan X sama X plus 4. Ini 48 sama dengan X dikali 48 sama dengan X tambah 4 per 2 kan gitu ya? Atau iya. 2-nya kali ke sini boleh. Oh, X kali 4 nggak jadi. Ini sama dengan 2X plus 4X 8, 9, 6, 6, X sama dengan 16. Yang 16 yang mana? X-nya. Yang X tingginya. 16. Tinggi 16, terus yang alasnya? Alasnya 20. 12? Hah? Kan selisihnya 4. 20 maksudnya. 10 kali 16, 160. Kebanyakan. 16 ini. 8, 9, 2 X kuadrat, deng.
kuadrat plus 4x Plus 4x. min 96. Kamu faktorin. Ya. 8 bukan, Pak? X min 96. 8 dan? 8 sama 12. Iya. Ini kan positif 12, ini min ya. Yang dipakai Iya. yang 8 ya, X-nya ya. Satu lagi yang X tambah 4 kan? Iya. Iya nggak? Iya. Ini sisi satunya yang X 8, berarti yang X tambah 4-nya kan 12 ya. 12. X tambah 4-nya itu 12. Yang ditanya sisi miring, berarti kita pakai apa? Pitagoras. Ya, Pitagoras ya. Pitagoras. Jadi yang sisi miring, anggap sisi miring dia. Akar 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. Nah, kalau ketemu kayak gini, ini kan 8 sama 12 kelipatan berapa? 8 sama 12 kelipatan? FPB-nya berapa 8 sama 12? 4 kan ya? Iya nggak? Iya. Lebih enak 4-nya dikeluarin. 4 akar 8 dibagi 4 itu kan 2 ya? Ya, 2 kuadrat, 12 dibagi 4 itu 3 kuadrat itu ya. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat berapa? 13. Iya, 13. Jadi sisi miringnya 4 akar 13. Akar 13. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami? Siapa? Oke. Udah selesai nyalinnya? Lanjut ya? Iya. Oke. Ya. Ica melemparkan 2 buah dadu berisi 6, ini maksudnya 6 permukaan ya. Berapakah peluang Ica mendapatkan jumlah angka pada sisi dadu-dadu tersebut ganjil ya? 2 dadu. Jumlahnya ganjil. Yang bikin ganjil jumlahnya berapa aja? Satu. Satu nggak mungkin kan 2 dadu. 2 dadu Oh iya. paling 3. kecil 2. 3. 5. 5. Terus 7. Paling gede berapa? 9. 11. Paling gede Ya, 11. 11. Ya, sip. Nah, untuk dapetin 3 itu berapa cara? Ada yang ingat? Selain angka ganjil kan genap ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buat dapetin 3, 2 cara. 3 2 cara ya? Iya. Sebenarnya bisa diapalin nih. Yang paling kecil tuh jumlahnya 2, 1 cara, ini 2 cara, 3 cara, 4 cara, 5 cara. Paling besar tuh jumlahnya 7 tuh 6 cara ya. Terus turun lagi. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, yang ganjil itu yang ini kan. 2, 4, 6, 4, 2. Yang paling besar itu yang jumlahnya 7 ya. 6 cara. Ada yang udah dapat? Peluang A. NA di bagian S.
Ya, berapa? NA-nya berapa totalnya? Ini yang berapa? Ini tambahin aja. NA-nya 18. 18. NS-nya berapa? NS kan 2 dadu. 2 dadu, 1 Iya. dadu kan 6. 6 pangkat 2 ya. Jadi berapa tuh? 36. 36. Jadi berapa? Sederhanain? 1/2. 1/2. Sip. 1/2. Sebenarnya tanpa dihitung, ya, peluang jumlahnya ganjil itu sama dengan peluang jumlahnya yang genap ya. Ini sama dengan peluang genap. Dan peluang ganjil sama genap nilainya sama ya. Jadi peluang ganjil, peluang genap sama juga. 1 dibagi 2 gitu ya. Ada yang kurang jelas? Itu berarti selalu kayak gitu peluangnya. Kenapa? Peluang ganjil Peluang itu ganjil selalu sama peluang selalu genap. pasti sama genap ya, sama-sama setengah. Ini kan kalau kamu tambahin 1 tambah 3 tambah 5 8 ya, tambah 5 tambah 3 1 lagi. 1 tambah 3 tambah 5 9, 9 tambah 9 18 juga sama ya. Ada lagi yang kurang jelas? Udah Pak. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke, pertidasamaan dari daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah masih ingat cari persamaan garis? Ini sebenarnya persamaan garisnya udah ada ya, cuman buat ulang lagi aja ya. Kalau garisnya memotong sumbu Y di titik A, memotong sumbu X di titik B. B bukan sih. B. Dapatnya B ya? B. Bravo apa delta? 3, 4. Ini persamaan garisnya AX tambah BY tambah C ya. Tambah C. Sama dengan AB, sorry. Sama dengan perkalian A sama B ya. Ini kan udah ketahuan 3, 4. Jadi potongnya 4, 3. Jadi persamaan garis sebenarnya udah oke ya. Cuman nyari tandanya aja. Tandanya yang mana nih? Yang misalnya ini garis 1. Ini garis 1, ini garis 2. Yang sebelah kiri ini garis 1 apa garis 2? Yang kiri ini. Garis 1 apa garis 2. Iya. 3-nya disembunyi betul. Ini garis 2 ya. Ini garis 2, ini garis 1. Nah, kita lihat yang garis 2 nih, yang garis 2 ya. Garis 2. Kalau Y-nya positif ya. Kalau Y-nya positif, kalau yang diarsir kan garis 2 yang diarsir di atas ya. Kalau Y positif di atas itu lebih besar. Ya. Nah, untuk yang garis 1, Y-nya juga positif. Ya. Y-nya positif juga, yang diarsir di bawah garis. Berarti lebih kecil. Gitu. Ya, ada yang kurang jelas? Jadi jawabannya yang mana? D. Delta. Ya, ada yang kurang jelas nih? Jadi cukup lihat koefisien Y-nya ya. Y-nya positif apa negatif. Kalau koefisien Y-nya misalnya negatif ya, yang diarsir di bawah itu lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Iya. Kalau negatif berpikirnya terbalik ya. Yang atas lebih kecil, bawah lebih besar gitu. Oke, ada lagi yang tanya di sini? Jadi ntar kalau ketemu soal bisa cepet jawabnya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Pada gambar di bawah, daerah yang diarsir adalah penyelesaian pertidasamaan mana? Kan kalau naik, ini garis naik, gradiennya positif.
Ini kan membagi 2 sumbu X, sumbu Y. Ini kan Y sama dengan X ya. Tapi kalau dipindahin ke kiri, ini jadi Y min X sama dengan 0. Jadi garis yang ini pasti yang pakai plus 2 ini salah nih ya. Ini udah pasti salah. Karena kan ini membagi 2. Yang satu yang ini kan Y sama dengan min X ya. Atau min X-nya pindah kiri, Y tambah X sama dengan 0. Nah, tinggal tentuin tuh. Yang A sama B. Yang lebih besar apa lebih kecil nih? Kamu ambil aja satu titik sini di contoh ini, 0,1 misalnya gitu ya. 0,1 kamu masukin ke A. Kalau benar berarti jawabannya A. Kalau salah berarti jawabannya B. Ayo. Apa jawabannya? B. Bravo. Ini kan 0,1 nih ya. Y-nya 0, X-nya 1. Berarti Y-nya ditutup kan? Berarti yang di sebelah sini, kalau kita cobain ke A deh ya. Y-nya ditutup, X-nya 1. Ini 1 dikali min 1. 1 kali min 1 kan negatif ya. Negatif itu lebih besar apa lebih kecil? Dari 0. 0,1 Ini 0,1. Sorry, 1 dimasukin ke Y. Salah. 1, X-nya ditutup ya. Ini kan titiknya 0,1 ya. Salah saya tadi. Ini 0,1. X-nya 0, Y-nya 1 ya. X-nya yang ditutup ya. Ya. Jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jadi 1 dikali 1. Lebih besar sama dengan 0. Ada yang tanya? Jadi tinggal ambil satu titik aja gitu, Pak. Iya, satu titik aja. Kamu boleh titik yang bawah misalnya 0,1. Tapi kan lebih enak yang positif aja yang dimasukin kan. Oh, oke. Satu titik yang ada dalam daerah yang diarsir ya. Ada lagi yang tanya? Oke, kalau enggak lanjut kita ke nomor berikutnya. Ini tentang fungsi. Ada gambar ya. Daerah hasil berarti yang di garis itu ya. Daerah hasil atau range dari fungsi tersebut adalah, kamu lihat yang garis ini, yang tanda panah yang naik kiri atas, naik kanan atas. Nah, jawaban yang benar yang mana? Kalau hasil tuh ngelihatnya yang Y-nya aja ya. Mana yang tepat? Yuk, ada yang dapat? Lihatnya dari yang Y doang, Pak. Iya, lihatnya. Kalau hasil Y-nya aja. Kalau tanyain asal, ya, itu baru lihat yang X ya. Lihat dari X-nya. Mana yang benar? Paling kecil berapa? Paling rendah? Satu. Satu apa min 1? Kan paling rendah yang ini nih, ya kan? Min 1. Iya, min 1. B. Itu sih lebih besar dari min 1. Iya, kan semuanya kan ke atas nih hasilnya kan? Iya. Makin ke kiri dia ke atas, yang ke kanan juga ke atas. Iya, betul. Yang D ya. Lebih besar atau sama dengan min 1. Iya.
Gitu. Dia, kalau nggak pakai sama dengan, dia ada tanda bulatnya kan. Bulat tanpa itu ya, tanpa di ini gitu. Ya, misalnya gitu. Ini nggak pakai sama dengan ya. Ada yang kurang jelas? Ini semuanya satu sekolah nggak sih? Iya. Oh iya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Nanti soalnya saya share ya, yang PDF-nya. Iya, Pak. Oke. Nilai X yang memenuhi sistem persamaan ini. Ya. Persamaan yang pertama, fx-nya dikuadratin, dikurang 6 kali fx sama dengan min 8. Yang kedua, fx-nya itu sama dengan setengah x. Nilai x yang memenuhi gimana? Kamu misalin aja fx-nya misalnya pd ya. Yang pertama kan berarti kan p kuadrat min 6p. Kalau min 8-nya kamu pindahin ke kiri, jadi plus 8 sama dengan 0. Ayo lanjutin, difaktorin. Nanti ada kamu masukin yang kedua ya. Buat cari nilai x-nya. Dua atau 4, Pak. 2 atau 4? Yang ditanya, jangan kejebaknya jebakan. Yang ditanya x-nya ya, bukan fx. Yang ditanya x. Ya. Setelah dapat p-nya, p itu tadi kan fx. Kamu substitusi ke yang persamaan kedua buat nyari nilai x-nya ya. Ya, ini barusan ini ngomong. Teliti sama yang ditanyain. Tadi 2 sama 4 itu baru P-nya atau fx-nya yang kamu dapat tadi. Apa jawabannya? Ada yang dapat? Ini tadi udah tinggal satu langkah doang tadi kan. Ini kan min 2 min 4 ya. Berarti kan P-nya sama dengan 2, ya kan? Atau 4. 4. Kan si P tadi kan kita misalkan fx, ya kan? Iya. Jadi fx-nya kan setengah x, ya. Setengah x sama dengan 2. Setengah x sama dengan 4. Berapa x-nya? 3 kali 2 aja, iya. 4 atau? 4 sama 8.
Yoi. Ada yang kurang jelas? Iya. Emang sengaja nih, 2 sama 4 saya taruh di A ya. Kalau nggak teliti kan jawabannya langsung A. Ya. Ada yang kurang jelas? Mayoritas soal TPS itu gampang ya. Cuma perlu trik. Dan waktunya singkat ya. Nggak boleh bener, tapi kalau lama nggak bisa dikerjain semuanya ntar. Oke, lanjut kita. Lanjut ya. Oke. Nomor berikutnya. G kuadrat X minus 3G X kuadrat sama dengan 2. Gx-nya X tambah 1. Maka hasil dari X1 kali X2 adalah, kamu masih ingat persamaan kuadrat? AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Kalau misalnya akar-akarnya X1 dan X2, kalau jumlah akarnya apa? Masih ingat? Yuk. Apa jumlah akar rumusnya? Min B per A. Yoi. Kalau hasil kali? Nggak pakai min. B per C. Apa? C per A. C per A, iya. Sip. Ini GX-nya kamu gantiin X plus 1 ya. Ini kan GX dikuadratin, kamu ganti X plus 1 kuadrat gitu ya. Ini 3G dari X kuadrat ya. Kalau GX-nya ini GX kuadrat, berarti si X-nya diganti X kuadrat gitu ya. 3X kuadrat plus 1 sama dengan 2. 2-nya pindah ke kiri aja gitu ya. Oke, lanjutkan. Teliti ya. Yang ke kamar mandi nih. Min 2. Apa sih? Berapa? Min 2? Hah? Ini dapat, ini X kuadrat ditambah 2X tambah 1, tambah 1 min 3X kuadrat min 3 min 2. Udah dapat belum?
1 dikurang 3, min 2x Min kuadrat. 2x kuadrat Plus plus 2x. plus 2x. Terus ini min 5 tambah 1. Min 4. Min 4 ya. Sama dengan 0. Dengan 0. Kita bagi min 2 aja biar positif ya. Ya. X kuadrat. X kuadrat min 2 tambah 4. Min X. Min Tambah X 2. tambah Plus 2. 2 ya. Oke, terus difaktorin. Nggak usah difaktorin. Ini pakai rumus langsung aja ya. Langsung C per A aja. Yoi. 2. Apa dapatnya? 2. 2 dibagi 1 ya. 2. 2 dibagi 2. Sip. Ya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Ya, Pak. Oke. Masih ada yang nyatet? Udah ya? Ya. Oke, lanjut. Manakah dari bilangan berikut yang bersisa 3 jika dibagi 4 dan bersisa 2 jika dibagi 5? Nah, jangan. Sisanya 3 kalau dibagi 4. Sisanya 2 kalau dibagi 5. Yang gampang kalau dibagi 5 ya. Kelipatan 5 kan ujungnya berapa kalau kelipatan 5? Satuannya berapa? 1,5. Kalau nggak 0, 5. kalau nggak 5 ya. Kalau ditambah 2, kan kalau ditambah 2, kalau nggak 2, 7 ya. Ini pasti semua bisa nih ya. Iya. Yang ini bisa. Tinggal yang ini nih. Mana yang jika dibagi 4 sisanya 3? Ini pelan-pelan aja dibagi. 27. Iya. Kalau dibagi 4, 27. yang enak kalau yang kecil dulu nyobain ini. Iya. 27 betul. 27 bener nggak? Iya. Ya kan 6 Iya. kali 4 tambah 3 kan? Iya nggak? Nah. Kalau 4 bener, mana yang pasti bener juga? Belum tentu ya. Kita cek yang mana? Cek yang 3 deh, cek yang 3. Ini dibagi 4. 6 dibagi 4 berapa? 1. Sisanya 2 kan? Ya, 27 dibagi 4 berapa? 27 bagi 4, 6 ya. 16. Sisanya berapa? 3. 3. Jadi kalau 3 bener, 3 bener, pasti semuanya bener. Semuanya benar. Iya. Ya. Kalau 4 bener kan masih mungkin 2 bener kan? Tapi begitu 3 bener, pasti semuanya bener. Semuanya. Ya? Iya. Ada yang kurang jelas? Udah. Iya. Oke, lanjut ya. 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 Ntar soalnya saya share. Karena tadi saya belum dapat nomor kamu sih ya. Jadi saya ntar share ke salah satu, ntar yang lain share ke yang lain. Ya. Iya, Pak. Oke. Lina mengerjakan 8/15 bagian soal UTBK selama 56 menit. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sisanya itu berapa menit? Ayo. Dapat?
Yang udah dikerjain 8/15. Atau 8 bagian ya. Iya. Yang belum dikerjain berapa bagian? 7. 7. 7. 8 bagian 56 menit. Berarti berapa menit? 9 bukan? Berapa? 9. Yoi. Kan dari kiri ke kanan dikali 7 ya. Ini 49 ya. Ada yang kurang jelas? Kan 8 dari 15. Ini udah dikerjain. Berarti sisanya kan 15 kurang 8 ini 7 sisanya ya. Dari kiri ke kanan. Karena ini berbanding lurus kan? Iya. Oke, cukup jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjut. Nah, yang ini perbandingan terbalik nih. Satu tim yang terdiri atas 15 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 16 hari. Jika 3 orang dari tim tersebut nggak bisa kerja karena sakit ya. Berapa persen penambahan harinya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Awalnya rencananya 15 orang ya. Ini harinya 16. Kalau 3 orang sakit berarti kan tinggal 12 orang ya. Ini ntar kalau 12 orang berapa hari ya. Tapi yang ditanya persen penambahannya. Dari sini ke sini ntar nambahnya berapa hari ya. Ini sama-sama kelipatan 3, kamu bisa sederhana ini. Dibagi 3 ya. 5 sama 4. Kalau berbanding lurus kan tadi kan ke kanan atau ke bawah ya. Kalau berbanding terbalik silang. Dari sini ke sini ini dikali berapa nih? Sama sama sini ya. Jadi 12 orang dapat berapa hari? 25%. Yuk, sip. Ya. Ini kan kali silang jadi 4 ke 16 kan dikali 4 kan? Ya. 4. Nah, berarti 5 kali 4 ini 20 ya. Yang ditanya kan persen penambahan harinya ya. Nambah harinya berapa persen? Dari 16 ke 20 kan nambahnya 4 kan? Ya nggak? Nah, jadi persen penambahannya 4 hari. Awalnya kan rencananya 16 hari. Nah, dikali 100%. Ya. Nah, ini kalau disederhanain sama-sama dibagi 4 ya. Jadi 100 dibagi 4 itu 25%. Ada yang kurang jelas? Berapa? Cukup jelas? Iya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika matriks A min 1, 0, 0, min 1, dan I identitas ya, maka matriks A kuadrat dikurang 6 kali matriks A ditambah 3 kali identitas, itu apa? Sekarang kamu lihat elemennya, anggotanya dari A sama anggota identitas, angkanya sama apa enggak? Angkanya sama, tapi yang A ini ada minusnya kan? Ya enggak? Berarti si A itu adalah minus identitas. Oke enggak? Iya. Iya. Nah, A sama dengan minus identitas. Nah, sekarang kalau A kuadrat, Berarti identitas. iya, A kuadrat kan berarti si minus identitas dikuadratin kan? Ya. Berarti minus identitas kita kuadratkan ya. Dikurang 6 dikali A. 6 dikali minus identitas. Ditambah 3 identitas. Nah, minus identitas dikuadratin jadi apa? Identitas. Jadi identitas kan, Mak. Terus kalau ini minus kali minus. 6 identitas. Plus 6 identitas. Tambah 3 identitas. Nah, jadi apa tuh? 10 identitas. 10 identitas. Nah, yang benar yang mana nih? Yang B apa yang E? Ayo. Ini nih. Min 10 A. Iya, min ya. Kan ada I itu sama minus A kan?
Jadi min 10 kali A ya. A. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah A minus 2X dikurang 3A tambah 8 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka nilai minimum dari ini. Ya. Ingat kalau A tambah B kuadrat itu apa uraiannya? A kuadrat tambah tambah 2AB 2AB tambah B kuadrat ya. B kuadrat. Gitu kan? Nah, A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat, yang ini pindah ruas ya. Ya enggak? Jadi A kuadrat tambah B kuadrat, kan berarti A tambah B kuadrat dikurang 2AB ya. Masih ingat rumus ini ya? Berarti yang ditanya nilai minimum dari ini kan, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yang ini kita urain jadi pakai rumus yang bawah. Ya. Jadi apa? Dalam kurung X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 ya. Oke, ini kita anggap PD ya. X1 tambah X2. Tadi jumlah akar tadi apa? Jumlah akar min B per A kan? Min B per A. Iya. Iya. Ini kan, ini A-nya 1, B-nya yang ini kan. Ini C-nya nih ya. Min B per A. Berarti minus dari A minus 2 ya? Iya. Oke nggak? Nah, pelan-pelan deh. Minus A dari minus 2. Kuadrat kan? Iya. Iya nggak? Kan kuadrat ya. Dikurang X1 kali X2. C per A. Ini C-nya min 3A ditambah 8. Ya. A-nya kan 1 ya. Kalau min dikuadratkan kan coret ya. Positif ya. Oke, berarti ini gimana? A kuadrat. Ayo, diurain. Ini kita kuadratkan. Min 4A plus 4. Oke. Min 2 dikali min 3. Plus 6A. Plus 6A. Terus min 2 dikali plus 8. Min 16. Min 16. Nah, kita gabungin yang sama. A-nya jadi apa? Min 4 tambah 6. Plus 2A. Plus 2A. Plus 4 minus 16. Min 12. Min 12 ya. Nah, suatu fungsi akan maksimum atau minimum ya. Akan maksimum atau minimum. Masih ingat syaratnya apa? Diferensial. Turunan pertamanya 0 ya. Masih ingat nggak? Udah belajar kan diferensial ya? Ya. Oke, diingetin lagi ya. P aksen berarti turunin jadi apa ya? 2A plus 2 sama dengan 0. Nah, berarti 2A sama dengan min 2. Berarti A-nya min 1. Oke, sip. Ada yang kurang jelas? Silakan yang menyalin. Kalau yang kurang jelas, tanya ya. Iya, Pak. Ngantuk ya Nadia ya. Makanya saya siap kopi. Siang-siang. Online sekolah jam berapa? Jam 7 sampai jam 12.50. 11.50. Wih, lama juga ya. Itu pakai break gitu ya? Iya. Matematika di sekolah udah mulai susah belum?
Sekarang lagi statistika. Statistik. Ini satu jurusan semua yang Iya. ikut belajar. Iya. Statistik. Sekarang juga ada latihan TPS gitu, Pak, literasinya. Oh, udah ada juga. Ada guru khusus apa gimana? Sebenarnya bukan latihan sih, kayak soal gitu kita disuruh kerjain, kayak TO gitulah jadinya. Oh, cuma soal aja gitu. Iya. Ntar dikirim jawabannya lewat. Abis itu ada pembahasannya sama gurunya, cuman kayak gitu deh. Oke, lanjut ya. Kalau ada soal-soal itu sebenarnya kamu bisa diskusi juga. Nanti dibuatin grup aja apa gimana? Iya boleh, Pak. Oke. Ya, soal berikutnya ya. 3 buah bilangan bulat positif membentuk barisan aritmetika dengan beda 16. Ya, membentuk barisan aritmetika bedanya 16. Jika bilangan terkecil ditambah 10. Ini kan kalau bedanya 16, tengah-tengahnya. Ini kan aritmetika ya. Tengah-tengahnya dianggap A, D ya. Kalau beda 16 kan sebelumnya A dikurang 16 gitu ya. Sesudahnya A ditambah 16 ya. Nah, kalau yang terkecilnya tambahin 10. Yang terbesarnya dikurangi 7, membentuk barisan geometri. Kalau yang terkecil ditambah 10 jadi berapa nih? Amin 6. Yoi, amin 6 ya. Yang tengahnya kan tetap. Yang terbesarnya dikurangi 7 jadi apa? A plus 9. 9 ya. Oke. Maka diperoleh barisan geometri. Maka jumlah ketiga bilangan tersebut adalah berarti jumlah yang ketiga ini nih. Ya. Berarti yang ditanya 3A kan, minus 16 sama plus 16 kan hilang ya. Jadi 3A yang ditanya nilai 3A ya. Oke, gimana nih kira-kira cara ngerjainnya? Kalau barisan geometri, 3 suku berurutan barisan geometri berlaku apa? 3 suku berurutan barisan geometri. Ada yang masih ingat? Suku kedua kuadrat sama dengan suku ke-1 dikali suku ketiga ya. Kalau barisan aritmetika, 3 suku berurutan, 2 kali suku tengah sama dengan suku awalnya dikali suku terakhirnya ya. Oke. Kita masukin barisan geometri deh ya. Suku tengah kuadrat ya. Berarti A kuadrat kan? Sama dengan suku pertama dikali suku ketiga. A min 6 dikali A plus 9 ya. Ruas kiri, ruas kanan kan masing-masing punya A kuadrat kan? Iya. Ya nggak? A kuadratnya jadi hapus aja ya. Sisanya min 6 tambah 9? 3A. Min 6 kali 9? Min 54. Oke. Berarti A-nya berapa? Berapa A-nya? 18. Nggak usah, sebenarnya nggak usah cari A-nya. Nggak usah nyari A. Tanya kan 3A nih. Ya nggak? Ya nggak? Iya. Langsung aja 3-nya 18 aja ya. Ya. Jadi 3A-nya adalah 54 ya. Yang ditanya karena 3A ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Silakan. Suara cowoknya baru muncul nih. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Nanti sebenarnya 20 menit setelah sesi, 20 atau 30 menit lah, mau rekaman video pembahasan ini nggak? Mau, Kak. Iya, ntar saya share rekamannya. Saya upload di YouTube, tinggal linknya aja ntar. Cuman nggak public di settingnya ya, cuma buat kamu-kamu aja. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ntar perlu nomor salah satu atau kita dibuatin grup WA aja ya.
Lanjut. Sebuah bola berdiameter 42 dimasukkan ke dalam kardus yang berbentuk kubus sehingga sisi bolanya menyinggung semua sisi kardus ya. Ini anggap kardus gitu ya. Sisi bolanya nyinggung nih ya. Oke. Volume ruang di antara kubus dan bola. Kan yang lebih besar kan yang kubus kan? Berarti ruang di antara kubus dan bola, berarti yang ditanyain ini volume selisihnya. Volume kubus dikurangi Kubus volume kurangin bola. bola. Yoi, sip. Yuk, kubus rumusnya apa? Ayo, volume kubus. Alas kali lebar. Alas kali lebar. Eh, Kita semua rusuknya sama nih. oh iya. Yuk. Ini pelajaran SD jadi lupa 40 deh. banget. 40 kali 42. Ini diameter ya. Berarti sama dengan rusuknya si kardus ya. Iya. Maksudnya. 42 pangkat 3 ya. Ya nggak? 3. Terus volume bola. Ayo, volume bola apa rumusnya? Senyum-senyum udah kelamaan di SD, udah kelamaan ketinggalan. SM. 4/3 pi R pangkat 3. Ya nggak? Oh iya. 4/3. Pi-nya pakai yang berapa? Hah? Ini kan si jari-jarinya berapa jari-jarinya kalau diameter 42? 21. Yoi, 21. Jadi pakai 22/7 karena kelipatan 7 ya. Iya. Ini kamu perlu hitung nggak kira-kira nih? Ini 21 pangkat 3 aja deh. Ya. Perlu dihitung nggak? Ini lihat nih kan, satuannya kan semua beda nih ya. Kamu nggak perlu hitung tuntas, lihat ujungnya aja ya. 2 pangkat 3 ujungnya berapa? 8. 8, ya nggak? Ini kan 3 kali 7 berapa? 3 kali 7 penyebutnya? 21. 21. Berarti ini pangkat 3 jadi tinggal pangkat 2 kan? Iya. Nah, 4 kali 2? 8. 8 kali 1. Jadi 8. Ya nggak? Jadi belakangnya jawabannya berapa satuannya? 8. 8 kurang 8. 8 nambah. Oh iya. Kurang. Bukannya yang masih ada pangkat 2-nya itu nggak dihitung? 1 pangkat 2 berapa? Oh iya. Jadi Jadi belakang berapa? 0. 0. Jadi jawabannya yang mana? Yang E. Iya. Nggak perlu dihitung sampai tuntas ya. Kecuali kalau satuannya ada yang sama. Terpaksa ya. Kalau di sini ada lagi berapa 0, nah itu harus dihitung. Tapi juga biasanya kira-kira aja. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Lanjut ya. Bangun datar yang memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Nah, lu balik lagi nih pelajaran SD. 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Yang pertama ada persegi. Persegi itu ada berapa simetri lipat? Kan itu. Ini bisa dilipat begini. Ini juga sama kan? Ini bisa juga ya. Berarti ada 4 ya. Berarti 1 benar apa salah? Salah. Kalau 1 salah, berapa yang salah? 2 sama 3. 3, 2 mah nggak ada. 1 sama 3 salah. Ya? Oh iya, 1 salah, 3 pasti salah. Kita cek yang kedua. Belah ketupat. Nah. Ini kan sisi sama nih. Ya. Ada 2 simetri lipat nggak? Iya. Iya. Ada 2 simetri putar nggak? Simetri putar maksudnya? 2 juga ya. A putar itu kan diputar. Diputar nih A ke C 1 kali balik ke posisi semula, ya nggak? Terus diputar lagi sekali lagi balik ke posisi semula, ya nggak? Iya. Berarti 2 simetri putar, 2 simetri lipat juga nih, gitu ya. Berarti 2 benar. Kalau 2 benar, 4 pasti benar ya. Jadi jawabannya yang mana? C. Sip. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika dalam suatu kotak terdapat 100 bola. Ya. Terus diberi nomor 1 sampai 100. Jika dipilih 1 bola secara acak,
maka peluang terambilnya bola bernomor yang habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 3. Jadi yang di kelipatan 5 tadi, nggak habis dibagi 3. Ayo, kan S-nya kan ada 100 ya. Kelipatan 5 itu mulai dari berapa? Yang di 1 sampai 100. Mulai dari 5, 5, 10, 10, 15, terakhir angka berapa terakhir? 100. 100. Ya. Ini ada berapa bilangan? Totalnya. Iya, totalnya 100 dibagi 5. 1. 100 bagi 5. 20. 20. Ya, 20 bilangan. Ya. Nah, yang di kelipatan 5 ini, yang juga kelipatan 3, itu mulai dari berapa? 15. Yoi, betul. 15. Berarti 15, terus berapa aja? 30 ya, tambah 15, terus 45. 45. 60. terus 60. terakhir 90. yoi. Ada berapa bilangan? 6. 6. Nah, jadi yang kelipatan 5 tapi bukan kelipatan ini ada berapa tuh? 14. Yoi. Berarti peluangnya, ayo. 14/100. Yoi, 14/100. Atau disederhanakan? 7/50. 50. 50. Mantap. Ya, ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke. Gampang ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Rata-rata tinggi 32 orang. Siswa 170,5. Jika satu orang siswa memiliki tinggi badan 154 cm, dimasukkan, berarti disertakan ya. Rata-rata tinggi badan seluruhnya jadi berapa? Ya, ada yang dapat? Jadi orangnya sekarang 33 ya? Iya. Ayo, berapa? Kayaknya pakai cara lama nih, hitungnya agak lama. lima bukan, Pak? 175? Ha-ha. Ada yang berbeda nggak? 170. Tuh, 170. Ayo. Kalau lelang makin turun ya, bukan makin gede. Oke, ini kan sebenarnya yang enak pakai rata-rata sementara ya. Ini yang bulat rata-rata sementara 170 itu yang paling enak ya. Ini kan 32. Ini sementara ya. Yang 32 orang 170,5. Lebihnya berapa dari 170 nih? 170. 170,5 dibanding 170, lebihnya berapa? 0,5. Nah, 0,5 gitu ya. Terus yang kalau 154, ini satu orang kan? Ini Iya. kurangnya berapa nih dari 170? 16 ya, dibagi 33 orang. Gitu. 32 dikali setengah berapa? Ini. 32 dikali 0,5 berapa? 16. 16 kurang 16?
0. 0, berarti kan 0. Just 170. Ya. Ada yang kurang jelas? Wah, tadi 170-nya, kenapa ini jadi 170? Yang ini. Iya. Ini sebenarnya bebas mau berapa aja, ya. Tapi boleh mau berapa aja bebas ya. Ini 170,5 deketnya ke 170 kan? Iya. Ya kamu bikin 170 aja. Kalau misalnya 160 misalnya ya. 160 nih cara lain ya. 160 ya. Ditambah. Ini kan lebihnya berarti 10,5 kan? Iya. Kan lebih repot tapi hitungnya 12 dikali 10,5. 32 ya, sorry. 32 dikali 10,5. Jumlahnya, terus 32 0,5 siswa. selisihnya. Ini selisihnya. Oh. Terus ini selisihnya kan 6 nih. Terhadap 160 kan 6 kan? Min ya. Satu orang kali 6 gitu. Dibagi 33. Kalau pakai 160 yang hitungnya agak banyak. Tapi hasilnya ntar sama aja. Ada lagi yang kurang jelas? Udah. Iya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada segitiga ABC. Segitiganya sama kaki. Ya, sama kaki. Ini AC sama dengan BC ya. Sudut BAC-nya 64. BAC 64 ya. Yang ditanya sudut CBD. CBD yang ini tanyain. Ayo. Apa dulu yang dicari? Sudut apa yang dicari? A? Kan D-nya 90. Yang ini 90 siku-siku ya. 60 tambah 64, 154, 180 kurangin 6, 266, 38. Yoi. Ini kan udah ada 90 ya. Yang ini kan 90 dikurang 64. Ya nggak? Jadi berapa? 26 ya. 26. Nah, yang ini kan sama tadi. Sama-sama. Karena sama kaki kan 64 juga kan? Ya nggak? Iya. Berarti sudut yang ditanya ini, CBD, kan kanan 64 yang besar, 64 dikurang 26 deh. Ya. 38. 38. Iya, betul. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Kalau tanyain sudut ACB berapa ACB? ACB. Ya. Jadi 52. Yoi, kan ini 64 sama kaki kan? Ya. Iya. Jadi si ACB itu kan 180 karena jumlah sudut dalam segitiga 180 ya. Dikurangi 2 kali 64 ya. Yoi, 180 dikurang 128. Jadi 52 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Enggak? Lanjut ya. Iya. Suatu kelas terdiri atas 10 pelajar pria dan 20 pelajar wanita. Separuh pelajar pria memakai arloji dan separuh pelajar wanita juga memakai arloji. Jika dipilih satu pelajar, maka peluang yang terpilih wanita atau yang memakai arloji adalah berapa? Pria dan wanita. Si pria 10 orang, wanita 20 orang. Ya. Ada yang pakai arloji, ada juga yang enggak.
5/6. Berapa? Berapa? 6. Yang E ya? Iya. Yoi. Ini kan wanita yang atau berarti dijumlahin ya. Wanita atau yang atau memakai arloji. Si wanitanya 20, ya nggak? Iya. Terus yang pakai arloji, si pria ada separuh-separuhnya lagi kan? Ya nggak? 5. 5 gitu ya. Berarti 20 tambahin 5 ya kan? Iya. Si wanita ini 20 sama yang pria pakai arloji. Ya. Jadi peluangnya ini kan 20 tambahin 5 ya. 25 per 30 atau 5/6 ya. Ada yang kurang jelas? Atau juga bisa juga gini. Ini kan wanita atau tidak yang memakai arloji. Kamu bisa juga cari yang pria tidak pakai arloji. Pria tidak pakai arloji kan cuma 5, ya kan? Nah, ini kan lawannya ya. Jadi kalau yang tanyain wanita atau yang tidak memakai arloji, 1 dikurang pria yang tidak pakai arloji. Gitu. Jadi 1 dikurang 5/30. Sama juga gitu ya. Oh iya. Ya, 25/30 atau 5/6. Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini bentuk hubungan PQ ya. Diketahui X ini di antara min 1 dan 0. P-nya itu, Q-nya itu. Masih ingat A kuadrat min B kuadrat diuraiin jadi apa? Ayo. Selisih kuadrat. A plus B kali A min B ya. Iya. Nah, ini kan 1 min 9 pangkat X kan bila selisih kuadrat dia. 1 kuadrat dikurang 9 pangkat X itu kan 3 pangkat X yang dikuadratkan ya. 9 pangkat X itu adalah 3 pangkat X yang dikuadratkan ya. Jadi bisa diuraiin tuh yang 1 min 9X si P jadi 1 plus 3 pangkat X dikali 1 min 3 pangkat X dibagi 1 min 3 pangkat X. Terus gimana? Bisa disederhanain nggak? Kan sama-sama ini bisa coret, ya nggak? Nah, tinggal kamu bandingin. 1 ditambah 3 pangkat X dengan 2 ditambah 3 pangkat X hubungannya gimana? Ini kan X antara 0 dan min 1 ya. Si X-nya pasti negatif kan? Ya nggak? Si X-nya negatif nih, si X. Iya. Jadi hubungannya gimana? 3 pangkat X, kalau X-nya negatif, Lebih besar dari P. hasilnya 3 pangkat X itu positif apa negatif kalau X-nya negatif? Negatif tuh 3 pangkat X. Iya, si X-nya kan negatif tuh, ya kan? 3 pangkat bilangan negatif, hasilnya gimana? Ayo. Mungkin nggak negatif, nggak ada yang negatif ya. Mau di sini X-nya positif, negatif kan hasilnya pasti lebih besar dari 0 ya. Ya nggak? Iya. Iya, ini pasti positif nih ya. Ini kan sama. Jadi hubungannya P lebih besar apa lebih kecil? Kecil. Iya. Kan ini pasti positif nih ya. 3 pangkat X itu positif ya. Kalau di kurva kayak begitu ya, eksponensial. Tapi dia nggak bakal nyentuh 0 ya. Jadi si P-nya lebih kecil dari Q. Jawabannya yang mana? B ya, bravo. Q lebih besar dari P. Ada yang kurang jelas? Ini karena belum terbiasa, jadi kamu masih agak lambat. Ntar kalau udah dibiasain jadi cepat soal-soal kayak gini ya. Ada yang tanya? Oke, udah? Lanjut ya. Iya. Ya. Jika X sama dengan 3 plus
akar 2. Y-nya 3 minus akar 2. Nah, ditanya X kuadrat tambah Y kuadrat per X pangkat 3 dibagi Y pangkat 3. Oke, kalau X kuadrat tambah Y kuadrat diuraiin tadi apa? Mas, tadi yang tadi? X plus ya X min. Bukan. Kalau itu yang X Apaan? kuadrat min Y kuadrat. Ya. Oh. Yang X plus Y min Y. Tadi kan udah tuh yang X kuadrat plus Y kuadrat. Masih ingat nggak? X plus Y kuadrat dikurang Min 2XY. yoi. Kalau X pangkat 3, Y pangkat 3. X plus Y pangkat 3. Ada yang ingat? 3XY dikali X plus Y. Nah, ini kan ada dua nih unsurnya. Ada unsur X tambah Y sama unsur X kali Y, ya. X tambah Y. Coba, apa yang hilang? X tambah Y. Kan plus akar 2 sama minus akar 2 hilang, kan? Jadi apa hasilnya? Iya. 6. 6, kan plus akar 2 min akar 2 hilang. Jadi 6 ya? Ya nggak? Iya. Kalau X kali Y. Nah, X kali Y pakai rumus yang ini nih. Ya, pakai rumus yang ini. Kan 3 plus akar 2, 3 minus akar 2. Berarti 3 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Berapa? 3 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. 3 kurang 2 kan? 7. Oke nggak? Iya. Berarti X tambah Y-nya 6 ya. 6 kuadrat dikurang 2 kali XY. XY tadi kan 7 ya. 2 dikali 7. Dibagi 6 pangkat 3. Dikurang 3. X kali Y-nya tadi 7. X tambah Y-nya 6. Ya. Jadi berapa tuh? 6 pangkat 2. 6. 36 kurang 14. 22. Oke. 200 ini 216. 42 kali 3 126. Dikurang berapa tuh? 216 kurang 126. 90. 90. Ya, sederhanakan. Sederhanain. 11 per 11 45. per 45. Iya. Ada yang kurang jelas? Masih pada seger gini? Udah mulai itu ya, voltasenya udah mulai turun ya. Dua lagi ya, 2 lagi. Nanti yang 26 sampai 30 buat latihan. Ini ada yang kurang jelas? Cukup? Oke, lanjut ya. Diberikan kurva fx, x kuadrat minus 6x tambah 8. Memiliki garis singgung di titik A, B. Ya. Terus dengan A-nya positif, B-nya positif. Ini kan x kuadrat kalau misalnya kita bikin itu ada ya. Ini diskriminannya ini 24. 2 dan 4. Kan kira-kira gitu deh ya. Ntar ada garis singgung ya. Garis singgung di A, B ya. Kira-kira gitu. Nah, jika garis singgungnya memotong sumbu Y di titik 0,-28, kan gitu ya. Ini min 28. Nah, ditanya nilai A tambah B-nya nih. Ditanya nilai A tambah B-nya. Yo, gimana nih? Ini udah matematika dasar nih ya. Ada yang nangkap logikanya? Kalau garis singgung ingat nggak? Gradien garis singgung kan turunan pertama ya. M itu turunan pertama dari fx-nya. Turunan pertama dari ini apa? Yang x kuadrat minus 6x plus 8. 2x minus 6. Ya. Turunannya adalah 2x min 6. Kan dibilang dia di titik singgung di titik A, B itu. Ya nggak? Berarti si gradiennya pada titik A, ya, berarti f aksen dari A. X-nya kita ganti A. Jadi 2A min 6. Ya nggak? Ya. Ini gradien ini. Lalu apa? Terus si
Nah, titik ini kan ada di persamaan garis ya. 2A-6. Kalau fungsi A itu kan ada di, kalau A, B ada di kurva, ada di garis ya. Berarti kalau A, B-nya kita substitusi, berarti kan ini X sama Y ya. Berarti X-nya kita ganti A kuadrat min 6A ditambah 8 sama dengan Y. Y-nya kan itu B. Oke nggak sampai situ? Iya. Ya. Nah, ini A kuadrat min, oke. A kuadrat min 6A tambah 8 sama dengan B ya. Oke, ini persamaan, ini gradient. Ini sorry, Y-nya ya. Kalau persamaan garis kalau gradiennya udah diketahui, masih ingat persamaan garis? Iya. Apa? Y min Y1 Sama Dengan MX min X1. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini B udah ada ini nih. B sama dengan A kuadrat minus 6. Sama dengan itu ya. Terus kita tadi persamaan garisnya gradient selisih. Oke, sorry. Ini kan kalau gradient selisih Y dibagi selisih X ya tadi ya. Ingat? Gradient dari garis adalah selisih Y dibagi selisih X. Selisih Y kan B dikurang, ini 0,-28 ya. Oke, gradient. Selisih Y, B dikurang min 28 berarti B tambah 28 kan? Ya nggak? Ya. Dibagi selisih X. Selisih X, mana? A dikurang 0 ya? A. Nah, tadi gradiennya kan ini, 2A minus 6 ya. 2A minus 6. Kalau A-nya kita kali silang, berarti B ditambah 28 sama dengan, ini kali silang jadi apa? 2 A kuadrat ya? Kuadrat 2A kuadrat minus 6A. 6A ya. Oke. Si B-nya kita ganti yang ini nih. Ya, B-nya kita ganti yang ini. Buat nyari nilai A-nya. Ya. B-nya kita ganti, berarti A kuadrat min 6A plus 8 ditambah 28 sama dengan 2A. A kuadrat min 6A ya. Mana yang bisa kita coret? 6 Minus 6A ya? Ya nggak? Iya. A kuadratnya masing-masing dikurangi A kuadrat, jadi tinggal 1 ya? Iya. Berarti A kuadratnya sama dengan berapa? Ini 8 tambah 28? 36. 36. Berarti A-nya berapa? 6. 6. Karena yang dipakai kan positif ya. Tuh, A-nya 6. Nah, kalau A-nya 6, berarti B-nya berapa? Masukinnya ke sini salah satu nih. Nih, ada nih. Ya. Dimasukin. B-nya berarti berapa? B sama dengan 6 kuadrat 36 ya. Dikurang 8. iya. Kurang 36 tambah 8 berarti 8 ya. Berarti yang ditanya A tambah B. Berapa A tambah B? 14. Yuk, agak seru ya soalnya ya. Ini sih udah matematika dasar ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau tidur? Satu lagi habis ini, satu lagi ya. Nomor. Ini ada yang salin? Udah? Nggak ada? Oke, lanjut. Nah, gampang nih, ayo. Bisa dilihat aja nih. Dari yang diarsir. Yang diarsir yang ini, ya. Menyatakan himpunan apa? Yang diarsir ada di lingkaran apa? B sama C. B sama C, berarti B diiris sama C. Ya, Tapi kan kalau B iris C kan harusnya ada di sini nih. Ya nggak? ya. Berarti tanpa ini ada di mana nih yang merah ini? Ada di lingkaran mana? ABC. 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 Nggak B sama C-nya kan udah ada nih. Iya, boleh. Tapi AB. di luar A kan? Berarti dia B iris C tanpa A gitu ya. Yang D.
Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak. Oke, saya minta nomor WA salah satu. Hah? Atau tadi kan nomor saya ada tuh. Hah? Mau saya catat apa salah satu orang kirim pesan ke saya biar saya share soal sama rekaman Nora. videonya. Nora. Nggak bisa, internet gue lagi error HP-nya. Siap, Bang? Salah satu. Gimana? P. Aku aja, Ina, Pak. Ina. Atau, oh ya, Ina katanya. Ina. Apa? Hai, Ina. Cuman WA apa aja ya doang. Ini udah ada nih. Apa sih kasih nomor gue? Iya, WA ntar apa aja abis ya. ini saya share soal yang tadi nih, soal hari ini. Masih ada 5 soal buat latihan. Sama kira-kira 20 menit, 30 menit saya share rekaman videonya ya. Di upload yang YouTube. Saya kasih linknya ntar. Tulis di chat aja, Pak. Hah? Nomornya ditulis di chat aja. Iya, nomor ini kan nomor WA saya nih. Ntar salah satu orang chat saya aja. Oke. Iya, Nah, ntar share ke yang lain. Udah oke nggak? Ada yang mau disampaikan? Ada lagi? Apa mau nanya dong, kalau misalkan tuh nanti soalnya bakal kayak gitu polanya atau bisa beda-beda gitu. Kayak bakal kayak gini atau ada bermacam-macam lagi. Banyak. Variasinya banyak. Karena kan kalau cuma kita nggak tahu ntar pas kamu ntar kan ujiannya kan kemungkinan besar udah normal ya, udah nggak COVID. Iya. Berarti kan kalau waktunya bersamaan, bang soalnya nggak sebanyak kayak sekarang. Kayak sekarang ini kan yang ujiannya panjang banget, variasi soalnya seabrek-abrek. Jadi variasi soalnya banyak banget. Kalau yang tahun lalu sih nggak terlalu sebanyak tahun sekarang. Jadi memang perlu banyak banget kita berlatih tipe soal. Menjawab pertanyaan kamu nggak? Oke. Iya. Jadi ntar kalau kamu misalnya di sini 8 orang ujian bareng-bareng, ada yang dapetnya agak gampang, ada yang agak susah. Oke-okean aja. Apalagi yang ditanyain? Silakan. Ada lagi yang tanyain? Nggak ada? Ya udah pada kantuk ya. Ini ada yang WA apa nih? Pak, tadi belum ke foto nomor WA-nya. Ah, belum. 087? Hah? 087 887 933 Iya. 977. Oke, Pak. Udah ya? Hah? Ya, makasih, Pak. Oke. Kalau nggak ada lagi, saya tutup. Ada lagi?